Halo sahabat pecinta channel Gus Baraja, tahukah kamu bahwa salah satu penyebab tidak terkabulnya doa disebabkan oleh luka batin yang masih kita rasakan sampai detik ini. Dan mungkin kamu sudah mencari solusinya, sudah belajar ilmunya, tetapi sampai detik ini juga kamu belum mendapatkan solusinya dan luka batin tersebut masih sangat terasa. Kita tahu bersama bahwa luka batin efeknya sangat luar biasa. Masalah demi masalah hadir dalam hidup kita disebabkan oleh luka batin. Untuk itu, saya mengajak kamu semuanya untuk menghadiri, mengikuti seminar healing, seminar luka batin yang saya adakan secara online. Dan kamu di sana akan diajarkan bagaimana caranya menyembuhkan secara mandiri dan juga mendapatkan terapi langsung dari saya. Segera daftarkan diri kamu. Untuk pendaftarannya hubungi nomor telepon yang tertera di layar monitor kamu. Dan buat kamu yang ingin belajar secara total dengan durasi yang cukup panjang agar keilmuannya totalitas kamu pahami, ada kelas eksklusif dan kelas 1 tahun yang sudah saya selenggarakan. Segera daftarkan diri kamu agar kamu bisa mendapatkan pembelajaran yang lebih komplit. Kamu akan mendapatkan materi, kemudian juga mendapatkan audio terapi yang sangat kamu butuhkan, serta kamu juga akan mendapatkan bimbingan dari saya dengan pertemuan berkala. Silakan langsung hubungi nomor telepon admin yang tertera di layar monitor kamu dan ikut andil dalam proses pembelajaran menuju kesuksesan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jangan lupa selalu amalkan atau dawamkan syahadat minimal sejumlah umurmu setiap harinya. Kemudian baca sholawat sebanyak mungkin sepanjang kamu mampu mengingatnya, sepanjang kamu punya waktu untuk membacanya. Ucapkan, dawamkan, amalkan, wiridkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Karena saya yakin sholawat itu adalah salah satu yang paling pasti menjadi wasilah dikabulkannya doa kita semuanya. Saya doakan Allah berikan kesehatan yang nonton saat ini ataupun nanti yang nonton siaran ulangnya. Allah berikan kesehatan, Allah berikan kebahagiaan, ketenangan dan kelancaran penyelesaian setiap urusannya, dan kemudian Allah lancarkan juga rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya ingin bahas tentang luka batin. Kita akan buat pembahasan tentang luka batin ini asik, menyentuh dan jadi obat. Ya. Jadi tonton videonya sampai selesai. Ngomong-ngomong tentang luka batin, kebetulan dalam waktu dekat saya adakan seminar online-nya tanggal 21 Oktober seperti video awal tadi yang kamu tonton. Silakan langsung segera daftarkan diri kamu ya. Baik, apa sih yang saya maksud tentang ngobrol asik tentang luka batin? Insya Allah akan jadi obat. Gini, bayangkan saja sekarang kita sedang duduk berdua. Jadi kita ngobrol asik banget berdua. Kalau pada akhirnya nanti akan ada yang meneteskan air mata, saya yakin itu adalah obat. Yang ngomong-ngomong tentang luka batin ya, luka batin itu kan konflik ya, yang dibangun di masa lalu dan masih membekas sampai detik ini. Rasanya maksudnya yang membekas. Dan biasanya konflik itu terbangun atau adanya konflik itu dengan orang-orang terdekat. Orang-orang terdekat dan pasti kita kenal. Gak mungkin kita punya luka, punya benci pada orang yang tidak kita kenal. Tidak mungkin itu. Kalaupun itu terjadi, efeknya bukan dari sana. Itu terjadi karena imbas saja. Jadi terjadinya itu adalah imbas. Sebabnya karena kita punya konflik di masa lalu dengan orang-orang yang kita kenal. Biasanya itu orang tua. Secara tidak sadar ya kalau orang tua ya. Atau mungkin secara sadar mungkin juga ada. Kemudian ada juga dengan pasangannya. Baik saat ini yang masih menjadi pasangan ataupun yang dulunya pasangan, sekarang sudah bukan lagi pasangan, mantan lah ya. Dan itu masih membekas karena cenderung kita ini didogma untuk merasakan hal-hal negatif dengan rasa ketakutan dan lain-lain. Luka batin itu tidak bisa kita anggap sepele. Luka batin itu efeknya fatal banget di masa yang akan datang. Bahkan kita jauh dari keberuntungan. Kalau saya mau jujur, apa yang menjadi sebab yang paling mendasar kenapa keberlimpahan, keberuntungan serta kebahagiaan itu sulit datang dalam hidup? Sebabnya adalah
adanya luka batin di dalam diri kita yang mengendap, baik itu secara dirasa maupun tidak dirasa. Maksudnya secara sadar maupun tidak sadar. Nah, sekarang sekali lagi bayangkan, anggap kita ngobrol berdua. Saya cuma mau nanya sama kamu sekarang. Apa pentingnya dan apa manfaatnya kamu menyimpan luka itu hingga sebegitu dalamnya dalam hatimu? Saya yakin kamu akan menjawab, gak ada untungnya sebenarnya. Tapi gak tahu kenapa Gus, rasa itu selalu ada. Ya, karena kamu belum sadar atau mungkin belum tahu efek yang sangat fatal di masa yang akan datang kalau itu masih kamu rasa. Itu yang pertama kemungkinannya. Kemudian yang kedua, mungkin disebabkan kamu tidak tahu bagaimana caranya mengatasinya. Mungkin secara umumnya kamu tahu ya, wajibnya memaafkan. Tapi kan memaafkannya seperti apa kamu juga bingung. Yang dimaksud memaafkan itu apakah hanya dengan mengucapkan iya saya maafkan kamu? Apakah begitu saja terus selesai? Saya rasa tidak. Karena memaafkan itu bukan bicara lisan tetapi bicara hati. Ilustrasinya begini, Bapak Ibu, Abang Kakak. Mungkin kamu pernah punya luka di fisik ya, di fisik, di tangan, di kaki, dimanapun itu. Yang sampai hari ini bekasnya masih ada. Perhatikan baik-baik luka tersebut. Lukanya sudah kering, bekasnya udah gak ada. Kalau saya pindahkan pada luka batin tadi, kejadiannya mampu banget bisa diingat. Tetapi saat mengingat sudah tidak lagi menimbulkan rasa atau tidak lagi muncul rasa benci, rasa kecewa, rasa sedih. Itulah sejatinya memaafkan. Sejatinya memaafkan adalah ketika kamu mengingat sebuah perkara yang menyakitkan, tetapi kamu sudah tidak merasakan apapun. Nah, sekarang duduk bersila. Yang kamu dengar hanya suara saya. Tutup mata kamu sejenak. Saya cuma mau ngobrol sama kamu. Izinkan saya untuk mengakses pikiran bawah sadarmu, untuk bicara dengan pikiran bawah sadarmu. Tutup mata kamu, tarik nafas. Buang nafas perlahan. Sekarang coba ingat satu kejadian di masa lalu yang membuat dirimu merasa sedih, sakit, pilu. Bayangkan, jika sudah, cross check apa yang kamu rasakan. Tetap tutup matamu. Sedihkah? Marahkah? Kecewakah? Kalau itu semua masih ada, berarti fix kamu masih memiliki luka batin. Tetap tutup mata kamu. Sekarang letakkan tangan kanan kamu di dadamu sebelah kiri. Rasakan detakan jantungmu. Dan sekarang buatlah detakan jantung itu semakin tenang dan semakin stabil detakannya. Dan sekarang nafasmu juga semakin nyaman, rileks. Sekarang katakan di hatimu untuk orang yang pernah menyakitimu. Siapapun kamu, saya memaafkanmu. Saya memilih berdamai denganmu. Saya memilih untuk memaafkan kejadian yang pernah aku alami dan kamu menyakitiku. Karena menurutku, dengan memaafkanmu, kebahagiaanku akan datang padaku. Memaafkanmu itu bukan untukmu tetapi untuk kebahagiaanku. Memaafkanmu itu bukan untukmu tetapi untuk impianku di masa yang akan datang. Tarik nafas. Buang nafas perlahan. Di hitungan ketiga buka mata Anda. 1, 2, 3. Pasti ada rasa di mana kamu sudah mulai tenang di sana. Baik, saya lanjut. Hanya butuh pengulangan atau repetisi dengan cara-cara seperti yang saya pandu tadi. Perlu dilakukan berulang sampai benar-benar kamu sudah tidak lagi merasakan rasa sakit. Sampai benar-benar memaafkannya itu benar-benar dengan hati yang tulus. Kalau di awal-awal mungkin agak berat, yang namanya pengobatan, yang namanya pembelajaran itu tidak mungkin langsung bisa dicerna.
Tetapi ketika kamu mengulang-ulangnya, itu kamu akan dapat esensinya, akan dapat ketenangannya. Jadi yang mau saya sampaikan di sini, memaafkan itu tidak sesederhana seperti apa yang kita ucapkan memaafkan pada orang lain. Tapi gambarannya yang harus kamu ketahui adalah memaafkan orang lain itu bukan berarti untuk mereka. Jadi kamu memaafkan orang yang pernah menyakitimu itu bukan untuk mereka, tetapi untuk impianmu, untuk kebahagiaanmu. Karena bahagia dan sedih itu dua hal yang berbeda, energinya berbeda dan tidak bisa ketemu. Kamu tidak bisa mendapatkan kebahagiaan dengan kendaraan kesedihan, atau berangkatnya dengan kesedihan. Itu nggak bisa, nggak mungkin. Nah, untuk mendapatkan kebahagiaan kamu harus bisa tenang, melepaskan dan damai. Tapi begini ya, perlu juga kita sadari. Ayo kita jangan hanya memikirkan bahwa saya pernah disakiti, kamu disakiti, melulu tentang orang lain menyakiti kita. Kita bapernya luar biasa di sana. Tapi kita selalu lupa satu hal, dan hampir semua orang ini lupa satu hal. Jangan-jangan ternyata lidah kita juga pernah menyakiti orang tanpa kita sadari. Bahkan ada orang yang merasakan hal yang sama seperti yang kamu rasakan saat ini, yang sebenarnya kamu yang membuat mereka luka, tetapi kamunya tidak sadar. Artinya hidup itu harus adil. Hidup itu harus bijaksana pada dirimu sendiri. Maka solusinya, baik kamu disakiti ataupun kamu menyakiti, berdamailah dengan dirimu. Perhatikan dirimu. Orang yang selalu mudah tersakiti itu adalah orang yang kurang mencintai dirinya. Orang yang selalu tersakiti oleh siapapun itu disebabkan diri kita sendiri sebenarnya. Karena kita terlalu memberikan ruang orang lain untuk menyakiti diri kita. Kesimpulan dari mengapa kita disakiti, mengapa kita memiliki luka batin, itu disebabkan karena kita kurang mencintai diri kita. Coba kamu ucapkan 4 kata yang ingin saya sampaikan di momentum tertentu, di mana benar-benar pikiranmu dalam kondisi tenang, maksudnya gelombang otaknya benar-benar berada di alfa ataupun theta. Katakan 4 kata ini, ucapkan 4 kata ini dengan rasa. Saya yakin jika ini kamu ucapkan berulang, ini akan merubah hidupmu dengan sangat signifikan. Aku mencintai diriku. Aku menyayangi diriku. Aku memahami diriku. Maafkan aku. Ucapkan kalimat itu berulang atau kata itu berulang sebagai bentuk komunikasimu dengan dirimu. Ya. Kenapa saya mengatakan komunikasimu dengan dirimu? Karena memang fisik dan hati ini dua hal yang berbeda, ya. Jasad dan ruh itu dua hal yang berbeda. Karena selama ini kita itu tidak benar-benar mengurusi diri kita. Kita tidak benar-benar mencintai diri kita. Kita tidak pernah benar-benar ngasih makan ruh kita ini. Kalau perut lapar ya tinggal makan saja. Makan kenyang jadi energi. Pertanyaannya, kalau ruh yang lapar, apa makanannya? Kalau bukan cinta. Syukur itu cinta. Perbuatan baik itu sebab cinta. Maka sebelum kita mendapatkan cinta dari eksternal, maka kitanya dulu secara internal itu mencintai dan memperdulikan dirimu sendiri. Makanya ada istilah me time, ada istilah I love myself, saya mencintai diri saya sendiri. Ada istilah saya harus memperbaiki diri saya. Itu sebenarnya kan cara-cara yang sebenarnya ingin mencintai dirinya sendiri. Jadi tadi saya sudah sampaikan bahwa yang membuat diri kita tersakiti oleh faktor eksternal itu awalnya itu karena secara internal kita pun tidak peduli terhadap diri kita sendiri. Nah, 4 kata tersebut ini berkembang di mana-mana sebenarnya. Jadi tinggal kamu praktekkan, tetapi dengan rasa. Kalau tanya waktu, saran saya menjelang tidur. Duduk bersila di atas kasur. Lalu letakkan tangan kananmu di dadamu sebelah kiri dan rasakan detak jantungmu. Ya. Sadar nafas.
sadar akan anugerah dari Allah, sadar akan detakan jantung ini. Ketika sudah di posisi itu, sudah di posisi hipnoterapi, katakan ini berulang. Wahai diriku, aku mencintaimu. Wahai diriku, aku menyayangimu. Wahai diriku, aku memahamimu, maafkan aku. Nah, 4 kata ini itu sebenarnya kalau kamu lakukan berulang akan merubah dirimu secara signifikan. Tapi syaratnya berulang. Nah, yang akan berubah nanti masa depanmu. Jadi ngomongin tentang loa itu ngomongin tentang cinta sebenarnya. Ngomongin tentang hukum tarik menarik itu berbicara tentang bagaimana meningkatkan vibrasi, dan vibrasi positif itu bisa meningkat kalau kita memaksimalkan rasa cinta itu. Jadi kalau kamu tanya esensi dari keilmuan ini, saya jawabnya cinta. Saya jawab dengan tegas, ini tentang cinta. Bagaimana mencintai diri sendiri dengan maksimal, bagaimana bisa peduli terhadap diri sendiri dengan maksimal, bagaimana bisa mencintai yang diinginkan, yang kita tahu persis bahwa itu akan membahagiakan diri kita. Semoga bermanfaat teman-teman. Senang bisa berbagi. Terapi singkat, tapi ngobrol dengan saya ini sebenarnya sejatinya juga terapi, karena membongkar akar masalah dan diberikan pandangan, kemudian diganti sugesti yang tadinya tidak baik menjadi lebih baik lagi. Semoga bermanfaat. Saya Bagus Baraja, Al-Fakir Ad-Dhaifillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.